Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk segala kebaikan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Berkuasalah Engkau ya Allah atas hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu bekerja di dalam hidup kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Yesaya 42 ayat 1. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Idama naposoki nahutogu, nahupiliti hasudungan ni rohakku. Nunga wapeho todikku tu ibana. Taria sonon nama tuak kabangso parbegu. Allah memegang dan memilih hambanya. Nubuat ini dimaksudkan menyatakan tentang Yesus Kristus. Yesus sebagai Mesias yang akan menyelamatkan dunia ini. Hamba pilihan itu menyatakan karakter lembut, pendorong semangat, adil, dan benar. Bila kita merasa putus asa dan terluka atau jenuh dalam kehidupan ini, Allah tidak akan menginjak atau membuang kita karena tidak berguna, tetapi akan dengan lembut mengangkat kita. Sifat penuh kasih Allah sangatlah dibutuhkan oleh dunia ini. Melalui Roh Allah, kita bisa menunjukkan kepekaan semacam itu kepada orang-orang di sekitar kita, dengan mencerminkan kebaikan dan kejujuran Allah kepada mereka. Yesus disebut sebagai hamba kepadanya, yang kepadanya Allah berkenan untuk menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Kedatangan Yesus ke dunia ini sebagai penyelamat yang telah mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, dan naik ke sorga adalah sebagai cara Allah menyatakan Yesus sebagai hamba yang dipegang, dipilih, taat sepenuhnya kepada Bapa, dan Dia berkenan. Yesus telah menyatakan, memberitakan hukum yang harus ditaati oleh umat percaya, dan apa yang akan terjadi kelak bagi orang percaya dan juga bagi orang yang tidak percaya atau orang yang tidak melakukan perintah Yesus. Kehadiran Yesus ke dunia ini juga sebagai cara Allah untuk memegang, memilih, dan membuat kita menjadi berkenan di hadapan Allah. Yesus yang adalah juru selamat dunia membela kita sehingga kita menjadi berkenan di hadapan Allah. Sahabat yang diberkati Tuhan, kehadiran kita juga adalah sebagai hamba Tuhan yang senantiasa dipegang dan dipilih oleh Allah karena kasih-Nya dalam Yesus Kristus. Hendaknya kita menunjukkan perilaku lembut, pendorong semangat, adil, dan benar, sebab kasih Yesus memampukan kita untuk melakukannya. Dia memegang kita, supaya kita tidak terjatuh kepada hal yang salah, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, supaya kita senantiasa dimampukan mengerjakan tugas panggilan kita masing-masing. Allah memegang kita, sebab jika kita mengatakan bahwa hanya kita sendiri yang memegang Allah tanpa Allah memegang kita, kemampuan dan kekuatan kita tidak akan sanggup untuk bertahan memegang. Tetapi Allah yang memegang kita. Dia adalah Allah yang maha kuasa, maha kuat, yang untuk selama-lamanya Dia mengasihi dan memegang kita. Asal kita tidak berusaha untuk terus lari, melepas pegangan Tuhan. Bahkan walaupun demikian, Allah senantiasa memegang kita karena kasih-Nya. Dia tidak menginginkan kita binasa. Kita dipegang dan dipilih oleh Allah sehingga kita berkenan dan dipenuhi oleh Roh Allah untuk melakukan, menyatakan hukum Tuhan, menyatakan apa yang dikehendaki Allah,
Melalui perbuatan kita, orang di sekitar kita akan semakin mengenal Allah yang kita sembah. Dialah Allah yang penuh dengan kelembutan, pemberi semangat adil dan benar, yang senantiasa memegang kita, menyertai kita di dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami kiranya senantiasa berada dalam dekapan-Mu. Engkau memegang kami, terima kasih Tuhan. Engkau memilih kami, terima kasih Tuhan. Biarlah kami berkenan di hadapan Tuhan dan hidup kami menyatakan apa yang Engkau kehendaki. Mampukan kami ya Allah, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.